Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 191 Peringkat. Jian Wushuang dan para jenius lainnya semuanya tampak serius. Hadiah dari 12 dinasti. Tetapi tak seorang pun yang hadir mempedulikannya. Apa yang sebenarnya mereka pedulikan adalah sekte-sekte lama. Pertempuran titik di lembah langit merupakan cara untuk menunjukkan kekuatan mereka kepada para ahli sekte lama. Para ahli dari sekte lama tidak datang ke perburuan 5 hari maupun pertarungan seleksi di dinasti Tianzong. Namun, lembah langit berbeda. Pertempuran titik akan menarik minat sekte lama. Dan bagaimana para jenius tampil di lembah langit akan dilihat oleh para ahli sekte lama. Pertempuran titik di lembah langit akan dimulai besok. Pertempuran akan berlangsung selama 10 hari, jadi kalian harus tinggal di sini malam ini dan mempersiapkan diri. Begitu kata-kata itu diucapkan, tetua berjubah ungu itu menutup matanya, tanpa melirik Jian Wushuang dan para jenius lainnya. Tetapi malam itu ditakdirkan menjadi malam yang gelisah bagi keenam orang jenius ini. Malam itu indah. Sebuah istana yang menjulang tinggi berdiri di atas bukit tak jauh dari lembah langit. Istana itu dipenuhi cahaya. Dataran paling timur hanya memiliki sedikit bangunan karena merupakan dataran. Bahkan para bandit hanya dapat membangun desa pegunungan di sini. Namun, ada sebuah istana di atas bukit itu. Di dalam istana, orang-orang bernyanyi dan menari. Beberapa aura dahsyat terpancar dari sini. Orang-orang yang berkumpul di istana adalah para raja dari 12 dinasti. Raja dari dinasti Tianzong, Disi, juga ada di sana. Namun karena dinasti Tianzong hanyalah sebuah kekaisaran kecil, ia duduk di sudut terjauh. Para raja itu sedang berbicara dan tertawa. Pada saat ini, seorang wanita berjubah merah melangkah masuk. Raja-raja, para jenius dari 12 dinasti telah mencapai pintu masuk lembah langit. Poin yang mereka peroleh dalam perburuan 5 hari telah dihitung, dan ini daftarnya, kata wanita berjubah merah itu dengan hormat. Haha, akhirnya. Cepat, berikan pada kami. Cepatlah, biarkan aku melihatnya. Setelah diserbu oleh para monark, wanita berjubah merah itu memberikan sebuah daftar kepada setiap monark. Daftar itu tidak hanya berisi poin yang didapat setiap jenius dalam perburuan, tetapi juga peringkat menurut poin mereka. Haha, juara pertama adalah Meng Wutian, yang berasal dari kekaisaran malaikat kita. Aku sudah menduganya. Di ujung meja, ada 2 kursi yang jelas lebih besar dari yang lain. 2 orang duduk di kursi itu, dan keduanya mengenakan jubah kaisar. Salah satunya adalah seorang tetua, yang tampaknya telah mengalami banyak perubahan hidup tanpa kehilangan penampilannya yang agung. Yang satunya jauh lebih muda. Tingkah lakunya agak sembrono, tetapi apa yang dikatakannya sangat arogan. Mereka adalah raja dari 2 kerajaan besar dalam 12 dinasti, yaitu Kekaisaran Kosmos dan Kekaisaran Malaikat. Orang yang tertawa terbahak-bahak adalah si pemuda yang sembrono, sang raja dari Kekaisaran Malaikat. Ling Xueyu, sungguh mengecewakan, teriak tetua berpengalaman itu dengan suara yang dalam. Tempat pertama dalam peringkat adalah Meng Wutian, yang berasal dari Kekaisaran Malaikat. Tempat kedua adalah Ling Xueyu, yang berasal dari Kekaisaran Kosmos. Haha. Lelaki yang tidak serius itu tertawa lebih keras lagi. Jangan berpuas diri. Poin-poin itu hanya dari perburuan di tahap pertama. Ini baru permulaan. Kita harus fokus pada pertempuran poin yang akan datang. Tetua yang berpengalaman itu menatap pria yang tidak serius itu dan berkata. Meng Wutian memang berada di peringkat pertama berdasarkan poin saat ini, tetapi peringkatnya mungkin berubah setelah pertempuran poin, lanjut tetua itu. Oh, mungkin. Pria yang tidak serius itu tertawa. Matanya dipenuhi dengan kebanggaan. Dia tahu apa yang dikatakan orang tua itu benar, tetapi dia tidak peduli. Karena, pada saat ini, Kekaisaran Malaikat telah menarik lebih banyak perhatian daripada Kekaisaran Kosmos. Raja-raja lain di bawahnya pun dengan cermat meninjau daftar tersebut. Seperti yang diharapkan, para jenius yang menduduki peringkat dekat dengan puncak berasal dari kerajaan besar. Para jenius di Kekaisaran Menengah kita sudah melakukan pekerjaan yang baik hanya dengan berada di peringkat. Lihat, ada seorang jenius dari dinasti Tianzong yang menduduki peringkat 10 besar. Apa? Semua raja di istana tercengang. Mereka segera melihat ke arah Disi yang duduk di sudut. Saat itu, Disi juga sedang meninjau daftar tersebut. Setelah melihat nama Jian Wushuang di 10 besar, matanya berbinar. Haha, gelombang kerja bagus, anak muda itu melakukan pekerjaan dengan baik, Disi tidak dapat menahan tawa kerasnya saat berbicara. Melihat keadaan Disi, para raja dari dinasti lain di sekitarnya semua tampak malu, dan beberapa dari mereka bahkan cemburu. Kekaisaran Driftwood adalah kekaisaran berukuran sedang, tetapi kita gagal menghasilkan seorang jenius yang bisa masuk ke dalam 10 besar peringkat. Namun dinasti Tianzong ini, yang hanyalah kekaisaran kecil, berhasil memilikinya.
Beberapa raja dari kekaisaran berukuran sedang merasa hal ini merupakan kehilangan muka bagi mereka. Namun mereka bisa mengendalikan diri. Lagi pula, poin-poin ini hanya untuk tahap pertama, yang tidak berarti apa-apa. Pertempuran titik yang akan datang di tahap 2, yang akan segera dimulai, adalah kompetisi sesungguhnya bagi para jenius dari 12 dinasti. Akan ada daftar yang diperbarui setelah kompetisi. Daftar itu akan menjadi yang paling penting. Ngomong-ngomong, pertempuran titik lembah langit akan dimulai besok. Pada saat itu, para ahli dari Sekte Lama akan datang untuk melihatnya, kata pria sembrono itu tiba-tiba. Begitu para raja di istana mendengar seseorang berbicara tentang Sekte Lama, mereka pun segera terdiam. Banyak Sekte Lama akan datang kali ini, aku sudah tahu 6 di antaranya. Di antara 6 Sekte Lama, satu adalah Sekte Pedang Liar. Pria yang sembrono itu tersenyum dan berkata, Sekte Pedang Liar. Salah satu dari 8 sekte nanya. Bagaimana perburuan paling timur tahun ini bisa menarik seseorang dari Sekte Pedang Liar? Semua orang di istana terkejut. Terdapat perbedaan kekuatan di antara sekte-sekte lama. Sekte Pedang Belantara, yang dikenal sebagai salah satu dari 8 sekte benua Nanyang, memiliki warisan yang kuat yang secara alami lebih baik daripada sekte-sekte lama lainnya. Tak perlu dikatakan lagi, para jenius akan memiliki kesempatan lebih besar di Sekte Pedang Belantara daripada di beberapa sekte lama lainnya. Sekte Pedang Liar. Itu adalah sekte yang mengkhususkan diri dalam keterampilan pedang, mata Disi berbinar dan bergumam, Jian Wushuang berbakat dalam prinsip pedang. Dengan bakat seperti itu dalam prinsip pedang, dia mungkin dihargai oleh para ahli Sekte Pedang Liar. Baiklah, mari kita akhiri pestanya. Kalian punya sisa malam ini untuk bertemu dengan para jenius kalian. Kalian bisa menunjukkan daftarnya dan memberi mereka beberapa instruksi. Besok, semuanya akan bergantung pada kemampuan mereka sendiri, kata tetua yang berpengalaman itu dengan lantang. Begitu sesepuh itu mengucapkan hal itu, para raja dalam kelompok itu menyebar satu demi satu. Disi tidak membuang waktu meluncur menuju lembah langit dengan daftar di tangannya.